Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya rekam ya tanggal 28 Desember 2025. Saya tidak tahu akan upload ini kapan, tapi intinya di masa liburan ini kita akan isi waktunya dengan beberapa perspektif di luar market ya. Tapi karena ini masih banyak pertanyaan, jadi kita selesaikan dulu lah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari Bang Mustaqim Akbar, tolong bahas strategi in out dalam perspektif dividen investing Bang. Terima kasih. Terus dari Santri Mingguan, saran Bang untuk TP itu kalau sudah naik berapa persen idealnya? Oke, kalau dari dividen investing ini contoh ya. Contoh misalnya di saham ITMG. Di sini ada support kuat nih di Mei 2023 gitu ya. Itu sekitar 21.800. Ya, 21.022 lah range waktunya di situ. Kemudian innya gimana? Ya sederhana sebenarnya. Pada waktu ITMG harga segitu, kita hitung, ini kebetulan ada yang nanya PSSI, nanti sekalian aja. Kita hitung ITMG ini harga misalnya ya kebetulan sekarang 22.000 ya. 22.000 itu value-nya berapa sih? Ternyata dividennya sekitar 7,5%. Dengan apa ini? Dengan EPS 2525 dan payout ratio 65%. Tapi EPS-nya ada EPS selain ini, ya kan ini disetahunkan ya. Jadi ada 2525, 2525, ada 3330, ada dua skenario. Kebetulan ini pas turun banget ya. Tahun lalu itu di 5.200. Jadi turun banget nih hampir separuh lebih. Sehingga harga ITMG ya bergeraknya di sini-sini saja. Nah, gimana cara strategi maksimalin cuannya? Saya sebenarnya ini tidak ada satu cara yang fit untuk semua orang ya, bisa berbeda-beda. Buat Anda yang tidak suka beli di support, sukanya adalah trend follower, ini nggak bakalan cocok. Tapi buat Anda yang pengennya beli murah, beli di support itu termasuk satu hal yang menyenangkan. Tapi ketika beli di support kemudian nggak naik-naik, misal MPMX misalnya, kemarin beli di sini ya, ini kan udah support semua nih. Sorry lah, di sinilah ya. Taruhlah di 955. Habis itu turun nih nyampe di 920. Kemudian balik lagi ke 955 kan sudah berapa lama nih? Dari Juli sampai Desember, sudah setengah tahun. Barangnya nggak kemana-mana. Harganya di situ-situ aja. Sehingga harganya bisa jadi tidak akan kemana-mana dalam 6 bulan, 7 bulan. Bahkan bisa setahun. Kondisinya begini-begini saja. Lah, apakah itu cocok untuk Anda? Ya, itu belum tentu. Makanya tidak ada satu cara yang benar-benar cocok untuk semua orang. Dan di dunia saham itu kemarin kita bahas ya, tidak ada benar salah. Yang ada itu resiko. Di bisnis juga nggak ada benar ini harusnya benarnya begini gitu. Itu salah kayak gitu. Enggak. Memang cocoknya dia begitu ya. Ya itu stylenya yang cocok untuk dia gitu. Karena perbedaan di dunia saham itu adalah berkahnya. Berbeda-bedanya itu yang menjadi sesuatu sehingga harga itu bisa bergerak. Kalau nggak ada perbedaan, harganya nggak bakalan bisa bergerak, nggak akan kemana-mana gitu. Saran Bang untuk TP itu kalau sudah naik berapa persen idealnya? Nah, jadi tadi ya in outnya kalau saya lebih banyak itu in itu ketika ada di support ya. Untuk saat ini seperti itu. Saya nggak tahu nanti apakah akan berubah. Ya tergantung aja, tergantung market. Kondisi seperti sekarang saya lebih banyak. Jadi innya di support, jualannya di resisten. Persentasenya berapa? Masing-masing saham beda-beda. Kalau ITMG range-nya beberapa bulan terakhir itu sekitar 7%-an. Kalau apa nih? Antam range-nya 20-an. 20-an tapi kalau posisi begini ya, kalau belinya di sini beda lagi kan. Beli di sini misalnya, ya ini pertama bisa 12, habis itu bisa 19. Intinya tergantung kondisi masing-masing, tidak ada rumus. Terus kok bisa begitu? Ya bisa-bisa aja. Mau nggak mau, suka nggak suka sih praktek ya. Berhasil terus nggak Bang? Nggak terus-terusan berhasil. Ada nggak misalnya beli di support kemudian tembus ke bawah? Banyak. Ini support ya. 1-2 support, 1-2 support, 1-2 support. Misalnya tembus nih terus ke bawah. Ada nggak yang seperti itu? Ada banyak. Terus gimana manage-nya? Nah, kalau saya pegangnya nggak cuma 1-2 saham. Sehingga ketika tembus seperti itu saya tungguin aja. Karena pas waktu saya beli itu sudah saya pertimbangkan.
potensi yieldnya berapa. Jadi pas waktu membeli itu sudah masuk target sebenarnya. Misal di Antam berapa nih? 2.800, taruhlah 3.000 ya. Pada waktu Antam harganya 3.000, ini kan 3.200. Taruhlah Antam harganya 3.000 nih. Kita simulasi ya. 3.000 itu potensi yieldnya dia adalah 10%. Kan sudah masuk target kan? Jadi pada waktu beli di 3.000, taruhlah di sini gitu ya. Terus turun ke 2.800 atau turun ke 2.700. 3.000 turun ke 2.700 misal. Turun 9%. Nah, angka yang kita masukkan, taruhlah kita punya uang 100 juta. 10%-nya adalah 10 juta. 10 juta kita masukkan Antam, kita belikan 3.000 di harganya. Kemudian turun dia ke 2.700, floating loss dong, 9%. Tapi 10 juta yang dibelikan di 3.000 tadi itu, kalau nanti Antam itu bagi dividen, berpotensi dia bagi dividennya di 300 rupiah atau di 10%. 300 dibagi 3.000 kan 10%. Sehingga kalau kita nggak punya cash lagi, ya nungguinnya adalah nungguin dividennya. Lama dong Bang? Ya memang lama. Ya begitulah dividen investing begitu. Karena perjalanannya lama. 25 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Gak bisa cepet dong kayak influencer-influencer yang kayanya cepet dari saham. Memang bukan itu yang jadi target utama dicari. Kenapa? Karena saham dividen itu adalah untuk side. Buat saya adalah profesional yang bekerja. Makanya saya nggak mantengin market. Hari-hari saya kerja aja. Pada waktu saya setup, ya udah tinggalin pakai auto order. Ya kadang-kadang kalau misalnya waktu istirahat kita ngelihatin sebentar, nggak masalah. Tapi bukan untuk beli atau jual. Kenapa? Karena psikologinya berbeda jauh. Pada waktu kita setup di sini, di kondisi seperti ini, sama pada waktu ada running trade-nya, itu beda jauh psikologinya. Dan saya nggak cocok, orang yang nggak cocok ketika ada running trade itu saya beli dan jual, sering nggak pas, sering salah, banyak emosi yang masuk di situ, hitungannya jadi hilang, FOMO-nya masuk, sehingga nggak cocok. Cocoknya pakai auto order, setup malam, besoknya ya biarin aja, kalau ke hit, kalau nggak ke hit ganti lagi strategi di hari berikutnya. Nah, ini belum tentu cocok untuk semuanya. Tolong cari stylenya masing-masing. Jangan ngikut-ngikut tanpa tahu reason kenapa kita membeli saham tersebut. Nah, kalau sekarang kondisi ya, ini Antam, ITMG, PSSI. Buat saya Antam sudah lumayan murah. Buat saya ITMG sudah lumayan murah. Walaupun cuma 7,5%. Kenapa seperti itu? Karena historicalnya dia gede-gede ya. Ini ya 4.000, 3.000 itu 15-20%. Kenapa sekarang cuma 7,5 sampai 10%? Karena bisnisnya lagi turun. Batubara 2025 ini lagi jeblok banget. Apakah 2026 mirip-mirip sama dengan 2025? Bisa jadi seperti itu. Artinya berpotensi turun lagi dong. Bisa jadi seperti itu. Terus kenapa masih beli? Karena menurut saya batubara itu masih jadi energi yang alternatif, energi yang gampang dan murah. Kalau Cina lagi nggak makan banyak, bisa ke India, bisa ke Vietnam, bisa ke negara-negara berkembang yang sedang membutuhkan listrik lebih banyak. Tesisnya sesederhana itu. Nah, potensi yield ini baru dimasukkan ke simulasi dividen investing ini. Masuk misalnya 10%, sesuai dengan target kita kan seperti ini ya, 10 juta atau 18 juta per bulan dividen yang pengen kita dapatkan, atau sekitar 200 juta setahun. Nabung selama 25 tahun ternyata ke hit. Kurang Bang ininya, ya sudah tambahin dong. Tapi kalau ini mintanya misalnya kayak Koh Andrew ya, kan beliau bilang 500 juta tuh setahun udah financial freedom. Berarti kalau 500 juta berarti sekitar 45 juta per bulan kan? Ya ini ya 42 juta per bulan. Kalau gitu berarti kita harus punya nilai investasinya 5 miliar. 25 tahun lagi 50 juta itu setara dengan 77 juta atau 900 jutaan. Ya nggak mungkin dong kita pengen dapat dividen 500 juta setahun terus nabungnya 2 jutaan. Enak banget gitu. Nabung 2 jutaan sebulan terus dapat revenue atau ambil imbal hasilnya 42 juta sebulan.
berapa kali lipat. Cicilan aja nggak begitu kan. Paling nggak misalnya kalau 42 juta per bulan ya berarti nabungnya 10%-nya misalnya 4.200.000 misalnya. Itu masih mending gitu. Idealnya berapa? 20%-nya kan. Kalau 10 juta nabungnya 2 jutaan. Artinya kalau 42 juta 20%-nya berapa ya? 8 jutaan lah. Ini yang agak realistis. Jadi kita nabung 20%-nya, pengen dapat imbal hasilnya 5 kali lipat. Kehit nggak tuh? Kehit. Faktanya kehit nih, 99 juta per bulan. Nih, investasi jadi 11 miliar. 1 miliar per tahun. Dividennya 10%. Ya, ini hanya simulasi. Simulasi itu hanya untuk menentukan tujuan akhir kita maunya kemana. Hanya untuk menentukan bagaimana hasil akhir yang ingin kita capai. Supaya apa? Supaya kita konsisten, supaya kita masih dalam tracknya, tidak tergoda dengan yang lain-lain. Kalaupun mau coba-coba dengan yang lain, kita paham resikonya, berapa persen yang harus masuk ke sana, berapa persen yang enggak, dan seterusnya, sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir dengan tepat. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian yang mau join di community join ya, ada yang 10.000, ada yang 50.000, silahkan pilih. Nanti ada beberapa video-video yang biasanya saya bagikan setiap minggu ya, watchlist saham-saham mana yang kiranya bisa kita cicil atau kita liatin. Jangan berharap banyak karena 10.000 itu apa sih 10.000, nggak ada harganya seolah-olah ya, daripada value yang ada di watchlist. Itu hasil pemikiran untuk diri saya sendiri. Nah, daripada untuk saya sendiri saja, jadi saya bagikan. Nah, cuma bagikannya supaya nggak terlalu umum, saya masukkan ke dalam community aja yang ada di YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.